Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainur Vitamin. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Change Leadership terhadap Innovative Work Behavior pada pegawai PT XYZ dengan komitmen to change sebagai variabel mediasi. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan bisnis yang selalu berubah, terutama dalam hal teknologi, menuntut sebuah organisasi untuk terus melakukan perubahan agar dapat beradaptasi di lingkungan persaingan global. Perusahaan yang mendorong karyawan untuk berperilaku inovatif akan lebih mampu bersaing dalam pasar global karena mereka dapat menyesuaikan diri dengan perubahan cepat dan meningkatkan daya saing melalui ide-ide baru yang dihasilkan oleh karyawan. Kemudian inovasi menjadi kunci dalam mempertahankan daya saing dan memastikan keberlangsungan organisasi. Maka kepemimpinan perubahan atau change leadership menjadi krusial. Change leadership tidak hanya memfokuskan pada proses perubahan itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana pemimpin dapat menginspirasi dan memotivasi pegawai untuk berkomitmen terhadap perubahan tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan 5 pegawai PT XYZ mengenai hambatan dalam perilaku kerja inovatif, terdapat beberapa tema konsisten yang muncul, seperti kebijakan perusahaan yang kurang mendukung, kurangnya dukungan dan bimbingan dari atasan, sumber daya teknologi yang kurang memadai, serta rasa takut untuk gagal merupakan tema konsisten yang muncul. Dari latar belakang yang telah disampaikan, dapat dirumuskan permasalahan yang ada seperti inovasi menjadi kebutuhan krusial bagi organisasi atau perusahaan untuk tetap kompetitif dalam lingkungan bisnis yang selalu berubah. Perilaku kerja inovatif sangat diperlukan untuk memperbaiki kualitas organisasi, mengembangkan peluang, dan mengidentifikasi masalah. Peran kepemimpinan perubahan yang ditandai dengan visi kuat, dukungan terhadap pengembangan individu, dan stimulasi intelektual menjadi kunci dalam memfasilitasi inovasi. Pemimpin perubahan dapat meningkatkan komitmen untuk berubah, komitmen to change, di antara pegawai yang pada akhirnya menciptakan lingkungan kerja yang mendukung inovasi. Hambatan utama yang dihadapi pegawai dalam berinovasi mencakup kebijakan perusahaan yang kurang mendukung, kurangnya dukungan dan bimbingan dari atasan, sumber daya teknologi yang kurang memadai, dan rasa takut untuk gagal. Nah, dari rumusan masalah yang telah disampaikan, terdapat pertanyaan penelitian seperti berikut. Satu, apakah change leadership mempengaruhi innovative work behavior di PT XYZ? Yang kedua, apakah change leadership mempengaruhi komitmen to change di PT XYZ? Yang ketiga, apakah komitmen to change memediasi hubungan change leadership terhadap inovatif work behavior di PT XYZ? Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh change leadership terhadap inovatif work behavior di PT XYZ. Yang kedua, mengetahui pengaruh change leadership terhadap komitmen to change di PT XYZ. Yang ketiga, mengetahui peran komitmen to change dalam memediasi pengaruh change leadership terhadap inovatif work behavior di PT XYZ. Landasan teori inovatif work behavior. Beberapa peneliti telah mendefinisikan perilaku kerja inovatif dan berbagai definisi tersebut memiliki kesamaan, yaitu adanya pembuatan dan realisasi ide baru yang bermanfaat bagi organisasi. Kemudian change leadership. Change leadership tidak hanya memfokuskan pada proses perubahan itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana pemimpin dapat menginspirasi dan memotivasi pegawai untuk berkomitmen terhadap perubahan tersebut. Komitmen to change, dari aspek teoritis, para peneliti sepakat bahwa komitmen terhadap perubahan adalah refleksi dari keterikatan dan keterlibatan dalam inisiatif perubahan. Dorongan ini merupakan hasil dari kesadaran akan perubahan bersama dengan campuran faktor-faktor motivasi, tujuan, kepentingan pribadi, serta kapasitas mental atau fisik untuk bekerja demi inisiatif perubahan. Kemudian pengembangan hipotesis kepemimpinan perubahan dan perilaku kerja inovatif. Hicks dan Rowland menjelaskan bahwa pemimpin perubahan yang efektif mampu memberikan visi yang menginspirasi, yang tidak hanya memotivasi karyawan untuk berkontribusi, tetapi juga menanamkan keyakinan bahwa ide-ide baru akan diterima dan diapresiasi.
Sehingga H1 menjadi kepemimpinan perubahan berpengaruh positif terhadap perilaku kerja inovatif. Kemudian hipotesa kedua, kepemimpinan perubahan dan komitmen untuk berubah. Dengan menunjukkan dukungan yang kuat, pemimpin dapat mengatasi resistensi terhadap perubahan yang sering muncul dari ketidakpastian, yang pada akhirnya dapat memperkuat komitmen karyawan untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam proses perubahan. Hipotesa kedua yaitu kepemimpinan perubahan berpengaruh positif terhadap komitmen untuk berubah. Kemudian komitmen untuk berubah memediasi hubungan kepemimpinan perubahan pada perilaku kerja inovatif. Ketika karyawan merasa didukung oleh pemimpinnya dan memahami pentingnya perubahan tersebut, komitmen mereka terhadap perubahan akan meningkat, yang pada gilirannya mendorong mereka untuk mencari cara-cara baru dan kreatif dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan. Liu Jiali, Lisi, dan Fang 2019. Sehingga hipotesa ketiga, komitmen untuk berubah memediasi hubungan antara kepemimpinan perubahan dan perilaku kerja inovatif. Dari hipotesa penelitian yang ditunjukkan, terdapatkan model penelitian seperti berikut, di mana terdapat 3 variabel yang pertama komitmen perubahan, perilaku kerja inovatif, dan juga komitmen untuk berubah. Metode penelitian. Desain penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode kuantitatif dengan metode pengumpulan data yaitu metode survei melalui media sosial, metode sampling menggunakan teknik non-probabilitas dilakukan pada 125 pegawai PT XYZ. Instrumen penelitian yang yaitu menggunakan kuesioner dengan 18 item pernyataan, menggunakan Google Form dengan skala Likert 1-5. Kemudian metode analisis data menggunakan uji validitas dan reliabilitas, uji statistik deskriptif, dan uji hipotesis yang semuanya digunakan Smart PLS versi 4. Analisis karakteristik responden. Pada bagian kanan terdapat tabel dari karakteristik responden yang mengikuti penelitian ini. Terdapat 125 responden dan yang ditandai dengan warna kuning merupakan nilai tertinggi dari masing-masing persentase 2 kategori, yaitu atribut yang pertama yaitu atribut gender dan masa kerja. Berdasarkan gender, dari 125 responden, mayoritas adalah laki-laki, yaitu 92 orang atau 74%. Sedangkan berdasarkan masa kerja responden, 68 orang, 54,4% memiliki pengalaman kerja berkisar antara 8 hingga 15 tahun. Selanjutnya, uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji validitas konvergen nilai loading factor hasilnya dinyatakan terpenuhi apabila nilainya lebih dari 0,6. Dari ke-13 pernyataan yang ada, keseluruhan hasil uji validitas menunjukkan angka di atas 0,6. Hal ini dapat dinyatakan terpenuhi. Kemudian uji validitas yang kedua yaitu average variance extracted atau AVE. Nah, hal ini akan dinyatakan terpenuhi apabila nilainya di atas dari 0,5. Dari ketiga variabel yang digunakan menunjukkan hasil yang melebihi 0,5 sehingga dapat dikatakan valid. Yang selanjutnya yaitu hasil uji reliabilitas. Nah, hasil uji reliabilitas dinyatakan terpenuhi apabila nilainya melebihi dari 0,7. Dari ketiga variabel yang diuji, nilai Cronbach's alpha yang dihasilkan itu melebihi dari 0,7 sehingga dapat dikatakan kuesioner yang disebarkan itu memiliki reliabilitas yang baik. Selanjutnya yaitu analisis deskriptif. Dari ketiga variabel ini dapat disimpulkan bahwa perilaku kerja inovatif menunjukkan nilai rata-rata tertinggi, diikuti oleh kepemimpinan perubahan dan terakhir komitmen untuk berubah. Ini menunjukkan bahwa para responden cenderung memiliki perilaku kerja inovatif dan mendapat dukungan dari pimpinan untuk melakukan perubahan. Namun masih ada beberapa tantangan dalam hal komitmen individu terhadap perubahan yang terjadi. Katanya disparitas dalam nilai rata-rata dari setiap variabel
menunjukkan bahwa mungkin diperlukan upaya untuk meningkatkan komitmen individu terhadap perubahan, misalnya dengan perjelas alasan di balik perubahan dan membangun keyakinan bahwa perubahan tersebut akan membawa manfaat bagi organisasi. Yang selanjutnya yaitu uji hipotesa. Hipotesa yang pertama, nilai original sampel O sebesar 0,419 pada H1 menunjukkan bahwa kemungkinan perubahan memiliki pengaruh positif terhadap perilaku kerja inovatif dengan koefisien yang cukup signifikan. Selain itu, nilai T statistik sebesar 4,877 yang lebih besar dari 1,96 dan nilai P sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 mengindikasikan bahwa hubungan ini signifikan secara statistik. Berdasarkan hasil ini, hipotesis H1 dinyatakan didukung, yang berarti kepemimpinan perubahan berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan perilaku kerja inovatif di tempat kerja. Kemudian nilai original sampel sebesar 0,221 pada H2 menunjukkan adanya pengaruh positif antara kepemimpinan perubahan dan komitmen untuk berubah. Nilai T statistik sebesar 3,31 lebih besar dari 1,96 dan nilai P sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 mengindikasikan bahwa hubungan ini signifikan secara statistik. Hal ini mendukung hipotesis H2 yang menyatakan bahwa kepemimpinan perubahan berpengaruh secara signifikan terhadap komitmen untuk berubah. Nilai original sampel sebesar 0,212 pada H3 menunjukkan bahwa komitmen untuk berubah berperan sebagai mediator dalam memperkuat hubungan antara kepemimpinan perubahan dan perilaku kerja inovatif. Nilai T statistik sebesar 2,66 lebih besar dari 1,96 dan p-value sebesar 0,008 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa peran mediasi ini signifikan secara statistik. Dengan demikian, hipotesis H3 dinyatakan didukung, yang berarti bahwa komitmen untuk berubah berperan sebagai mediator yang signifikan dalam hubungan ini. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pada relasi antar variabel yang dinyatakan pada pertanyaan penelitian. Implikasi manajerial yaitu pertama, pemimpin perlu meningkatkan kemampuan untuk mendorong inovasi, menciptakan visi yang jelas, dan memberikan dukungan yang kuat terhadap tim mereka. Pelatihan khusus dalam kepemimpinan perubahan dapat diberikan untuk meningkatkan keterampilan dalam menyampaikan manfaat perubahan secara efektif dan membangun kepercayaan. Yang kedua, penting untuk menyampaikan alasan dan tujuan perubahan secara transparan kepada karyawan, agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang urgensi dan manfaat dari perubahan. Yang ketiga, organisasi harus mendorong budaya kerja yang mendukung kreativitas dan inovasi, seperti memberikan waktu khusus untuk eksplorasi ide baru atau mendukung kolaborasi lintas divisi. Keterbatasan penelitian. Penelitian ini hanya dilakukan pada pegawai PT XYZ, sehingga hasilnya mungkin kurang dapat digeneralisasi ke organisasi lain dengan karakteristik berbeda, terutama di sektor swasta atau industri yang berbeda. Arahan penelitian. Yang pertama, penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel dengan melibatkan lebih banyak perusahaan dari berbagai sektor industri untuk mendapatkan hasil yang representatif dan dapat digeneralisasi secara lebih luas. Yang kedua, penelitian selanjutnya dapat memasukkan variabel moderator atau mediator lain, seperti budaya organisasi atau lingkungan kerja, yang mungkin mempengaruhi hubungan antara kepemimpinan perubahan, komitmen untuk berubah, dan perilaku kerja inovatif. Sekian paparan dari saya. Apabila ada salah kata atau pengucapan, kami menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih belum sempurna. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.